Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumah, masih tetap di rumah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bertemu dengan Bu Leni ya. Hanya saja sekarang kita bertemu dalam pelajaran tahsin. Atau apa sih pelajaran tahsin itu? Nah, tahsin itu adalah materi yang akan kita pelajari bersama untuk memperbagus bacaan Al-Quran kita, supaya kita nanti ketika membaca Al-Quran itu bisa dengan baik dan benar ya. Kita akan belajar mulai dari ilmu tajwidnya ya. Sebelumnya nih ya, kita masuk ke ilmu tajwid, kita harus membiasakan dulu setiap pertemuan dengan tadarus bersama. Untuk pelajaran tahsin ini yang akan berkelanjutan ke depannya, pembiasaannya kita akan baca mulai dari surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama, silahkan anak-anakku semua di rumah buka Al-Qur'annya terlebih dahulu. Dibuka, kemudian dilihat, dimulai dari surat Al-Fatihah. Silahkan. Udah ketemu Al-Fatihahnya? Oke, kalau sudah kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah kita bertadarus bersama-sama, baru kita masuk kepada bab yang pertama, yaitu ilmu tajwid. Anak-anak di rumah sudah ada yang tahu apa itu ilmu tajwid? Sudah ada? Boleh. Kalau sudah ada, silahkan dibuka dulu. Pernah belajar dalam buku apa? Kemudian kalau yang sudah belajar kitab seperti kitab-kitab tajwid, boleh dibuka kembali ya, karena ini pun yang kita bahas tidak jauh dari yang diambil dari kitab-kitab tajwid ya. Jadi tajwid itu pengertiannya adalah al-ityanu bil jayyid, atau memberikan yang baik ya. Dengan baik, memberikan dengan baik. Apa yang diberikan? Nah, kita bahas juga menurut pengertian istilahnya, yaitu at-tajwidu huwa ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu minas sifati wal mududi wa ghairi dzalik kat tarkiki wat tafkhimi wa nahwihima. Nah, ini di dalam kitab Hidayatul Mustafid dijelaskan seperti yang barusan Ibu baca ya. Atau ilmu tajwid adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara memenuhkan atau memberikan hak huruf dan mustahaknya, baik yang berkaitan dengan sifat, mad dan sebagainya seperti tarkik, tafhim atau selain daripada itu. Nah, ini dijelaskan dalam kitabnya Hidayatul Mustafid. Nanti kalau misalnya kalian yang sudah belajar, boleh dibuka kitab Hidayatul Mustafidnya, itu terjemah yang barusan Ibu bacakan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan hak huruf? Yaitu adalah sifat asli yang selalu bersama dengan hak
huruf tersebut. Jadi setiap huruf hijaiyah yang kita baca itu memiliki sifat-sifatnya masing-masing, yang tentu dari huruf ke huruf itu sifatnya berbeda-beda ya. Kemudian mustahaknya, apa itu mustahaknya? Nah, mustahak itu adalah sifat yang nampak sewaktu-waktu ya. Jadi sewaktu-waktu huruf-huruf itu akan muncul ya, atau hukumnya seperti tafhim, tarkik, ikhfa, idgham itu muncul sewaktu-waktu jika ada penyebabnya. Nah, itu dia, itu adalah mustahak huruf ya. Jadi dengan kata lain, ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari cara-cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, baik itu mengeluarkan huruf, memberikan haknya dan mustahaknya. Kemudian apa tujuannya kita mempelajari ilmu tajwid ini? Yaitu saudul lisani 'anil lahni fi kalamillahi ta'ala. Ya, di sini dalam kitab Al-Burhan fi Tajwidil Quran, menjaga lidah dari kesalahan di saat membaca Quran. Jadi kita menjaga lidah kita supaya ketika kita membaca Al-Quran itu tidak ada bacaan yang salah. Makanya tadi ya, jadi tujuan yang pertama kita mempelajari ilmu tajwid itu adalah agar tidak ada kesalahan ketika kita sedang membaca ayat-ayat Allah atau sedang membaca Al-Quran, baik ketika kita bertadarus ataupun kita sedang melaksanakan sholat. Kemudian selain daripada itu, agar ayat-ayat yang kita baca, baik cara pengucapan ya, pengucapan hurufnya, kemudian sifat-sifat hurufnya serta kaidahnya itu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh ulama ahli qurra ya. Nah, itu. Jadi tujuannya ada dua ya. Pertama, agar tidak terjadi kesalahan ketika kita membaca Al-Quran, dan juga agar ayat-ayat yang kita baca, baik itu pengucapannya, sifat hurufnya, hukum-hukum tajwidnya dan kaidahnya itu sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh ulama ahli qurra. Kemudian apa hukumnya mempelajari ilmu tajwid ini? Hukumnya adalah, iya, ada yang sudah jawab di sana? Nah, itu hukumnya adalah fardu kifayah ya, hukumnya fardu kifayah. Kemudian kita sudah mempelajarinya, nah, harus juga mengamalkannya. Apa hukumnya kita mengamalkan ilmu tajwid yang sudah kita pelajari? Hukumnya adalah fardu ain ya. Di sini nih firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 121 disebutkan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqan tilawatihi. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya ya. Kemudian juga menggunakan atau mengamalkan ilmu tajwid adalah merupakan suatu keharusan. Maka barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, dia termasuk berdosa ya. Jadi kita belajar itu hukumnya fardu kifayah. Kemudian kita setelah belajar harus mengamalkan ilmu tajwid tersebut. Nah, hukum kita mengamalkannya itu adalah fardu ain ya, atau wajib ya kita mengamalkannya. Maka ketika kita tidak memperbaiki bacaannya sesuai dengan ilmu yang telah kita pelajari, maka kita akan berdosa ya, berdosa karena kita tidak menerapkan ilmu yang sudah kita pelajari tadi. Al-Quran itu harus dibaca dengan baik dan benar. Jadi kalau ilmu tajwid yang kita pelajari tidak diamalkan, maka kita akan mendapatkan dosa ya. Mungkin itu baru pembukaan ya, pembukaan dari kita mempelajari tajwid ya, atau tahsin ini. Sebelum kita memperbaiki bacaan, maka kita harus tahu dulu ilmunya. Bagaimana cara memperbaiki bacaan kita? Nah, inilah yang pertama, kita harus tahu dulu ya ilmu tajwid tadi. Jadi ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, kemudian memberikan hak-hak huruf dan mustahak hurufnya.
tadi sudah disebutkan. Tujuannya, kita ulang ya, kita mengulang yang tadi. Tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki pembacaan ayat-ayat Al-Quran kita agar tidak terjadi kesalahan di dalam membacanya, dan juga agar ayat-ayat yang kita baca, baik pengucapan hurufnya, sifat hurufnya, kemudian kaidahnya, itu akan sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh ulama ahli huruf. Hukumnya apa bagi kita yang mempelajari? Bagi kita yang mempelajari, hukumnya fardu kifayah. Dan hukumnya kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ketika membaca Al-Quran, hukumnya adalah fardu ain. Mungkin pada pertemuan kali ini dicukupkan sekian, dan kita akan lanjutkan materi tahsin ini pada pertemuan minggu depan. Dengan apa? Dengan kiroahnya ya. Ada kiroah sab'ah, kemudian tingkatan dalam membaca Al-Quran juga akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari Ibu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.